Teka-teki mengenai siapa sosok yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia akhirnya mulai menemukan titik terang. Setelah lama menjadi bahan spekulasi, hasil rapat Komite Eksekutif atau Exco PSSI mengarah pada satu nama kuat. John Hartman disebut telah sah ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia. Sebelumnya, PSSI memang telah mengumumkan bahwa terdapat 2 kandidat pelatih yang dibahas dalam rapat Exco. Kedua nama tersebut merupakan hasil penyaringan dari 5 pelatih yang sempat ditemui oleh perwakilan PSSI dalam kunjungan mereka ke Inggris beberapa waktu lalu. Meski demikian, PSSI tetap memilih untuk tidak mengungkap identitas kedua kandidat tersebut ke publik. Namun, kuat dugaan 2 nama itu adalah John Hartman dan Giovanni van Bronckhorst. Awalnya, PSSI berencana menggelar rapat Exco setelah SEA Games 2025 berakhir pada Sabtu 20 Desember 2025. Hal ini dilakukan karena Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tengah menjalankan tugas sebagai Menpora untuk mengawal atlet-atlet Indonesia di Thailand. Namun, rencana tersebut berubah. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, mengungkapkan bahwa rapat Exco PSSI ternyata telah digelar lebih awal, yakni pada 17 hingga 18 Desember 2025 di Jakarta. Kepada awak media, Amali menyampaikan bahwa dalam forum tersebut mayoritas anggota Exco PSSI sepakat memilih John Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia. Meski begitu, Amali tidak merinci siapa saja anggota Exco yang memberikan dukungan. Amali juga menegaskan bahwa rapat tersebut telah memenuhi syarat sah. Rapatnya sudah memenuhi quorum dan rapat Exco sudah sah, ujar Amali Jumat 19 Desember 2025. Ia menambahkan bahwa John Hartman akan diperkenalkan sebagai pengganti Patrick Kluivert. Namun demikian, keputusan ini belum sepenuhnya final. Masih ada proses negosiasi yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak. Amali pun menegaskan, belum final. Masih ada proses yang harus dinegosiasikan dan disetujui kedua belah pihak. Kalau sudah, nanti diumumkan oleh Ketua Umum. Kini, publik sepak bola Indonesia tinggal menunggu waktu. Apakah John Hartman benar-benar akan menjadi nahkoda baru tim Garuda? Jawabannya tinggal menunggu pengumuman resmi dari PSSI. Berita mengejutkan datang dari tubuh sepak bola nasional. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI, Soemarji, secara resmi mengambil keputusan besar dengan mundur dari jabatannya sebagai manajer Timnas Indonesia sekaligus manajer Timnas Indonesia U23. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Soemarji dalam sebuah jumpa pers yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta pada Selasa malam 16 Desember. Dalam pernyataannya, Soemarji menegaskan bahwa keputusan ini bukanlah keputusan yang diambil secara tiba-tiba. Ia menyebut keinginannya untuk fokus penuh menjalankan tugas sebagai Ketua BTN menjadi salah satu alasan utama dirinya melepas peran manajer tim nasional. Menurutnya, ke depan tantangan yang dihadapi BTN akan jauh lebih berat dan membutuhkan perhatian serta energi yang maksimal. Soemarji juga menyampaikan bahwa seluruh tanggung jawab yang selama ini ia emban sebagai manajer tim akan diserahkan kembali kepada Ketua Umum PSSI. Ia berharap PSSI dapat menemukan sosok manajer timnas yang paling tepat yang memiliki keikhlasan, tanggung jawab, dan dedikasi penuh demi masa depan timnas Indonesia. Selanjutnya, saya akan fokus di Badan Tim Nasional karena ke depan berkaitan dengan tugas-tugas besar yang harus dikerjakan. Ungkap Soemarji dengan nada tegas namun penuh ketulusan. Nama Soemarji sendiri bukan sosok baru di lingkungan Timnas Indonesia. Ia telah menjabat sebagai manajer Timnas Indonesia sejak tahun 2019 pada era kepemimpinan Muhammad Iriawan di PSSI. Ketika Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum PSSI pada 2023, posisi Soemarji tetap dipertahankan, menunjukkan kepercayaan besar terhadap perannya. Sebelumnya, Soemarji juga pernah menjabat sebagai manajer Timnas Indonesia U19 serta manajer Timnas Indonesia U23 yang sukses mempersembahkan medali emas SEA Games 2023 di Kamboja. Namun tugas terakhirnya sebagai manajer terjadi di SEA Games 2025. Sayangnya, kala itu Timnas U23 harus menerima kenyataan pahit setelah gagal melangkah dari fase grup. Kini babak baru dimulai. Soemarji memilih fokus membangun sistem dan fondasi tim nasional dari balik layar demi masa depan Garuda yang lebih kuat. Kevin Dix harus menerima malam kelam bersama Borussia Mönchengladbach.
Bek andalan timnas Indonesia itu mendapat rapor merah usai Gladbach dipermalukan Wolfsburg di hadapan publik sendiri. Tampil sebagai starter, Kevin Dix tak mampu membantu Borussia Mönchengladbach mengamankan poin saat menjamu Wolfsburg pada pekan ke-14 Bundesliga musim 2025-2026. Bermain di Borussia Park Sabtu 13 Desember 2025, Gladbach justru tumbang dengan skor telak 1-3. Petaka bagi tuan rumah datang terlalu cepat. Baru 4 menit laga berjalan, gawang Gladbach sudah bergetar lewat sepakan Patrick Wimar. Stadion yang semula bergemuruh mendadak terdiam. Gladbach sempat bernafas lega di menit ke-22. Gol bunuh diri Konstantinos Kulierauskis membuat skor kembali imbang. Namun harapan itu tak bertahan lama. Setengah jam pertandingan berlangsung, Mohamed Amora kembali membawa Wolfsburg unggul. Belum sempat Gladbach menata ulang pertahanan, Patrick Wimar menghantam untuk kedua kalinya. Hanya berselang 4 menit, gawang Gladbach kembali bobol. Skor 1-3 bertahan hingga laga usai. Kevin Dix yang dipercaya mengawal lini belakang hanya bisa pasrah melihat timnya diobrak-abrik. Secara statistik, bek 29 tahun itu sebenarnya tampil cukup aktif. Dix mencatatkan 4 tackle sukses, terbanyak di antara semua pemain, ditambah 3 sapuan dan 1 intercept. Namun, kontribusi tersebut tak cukup menutupi rapuhnya lini belakang Gladbach. Media statistik asal Inggris, WhoScored, memberikan nilai 5,91 untuk Dix, terendah di skuad Borussia Mönchengladbach, sejajar dengan Giovanni Reyna. Kiper Gladbach, Moritz Nicolas, tak menutupi kekecewaannya. Ia mengakui banyaknya kesalahan di lini pertahanan menjadi biang keladi kekalahan. Terlalu banyak kesalahan yang kami lakukan di babak pertama, ujar Nicolas. Kami kurang percaya diri dan terlalu mudah kebobolan. Kami pantas tertinggal saat itu. Kekalahan ini membuat Borussia Mönchengladbach tertahan di peringkat ke-11 Bundesliga dengan koleksi 16 poin dari 14 pertandingan. Sementara Wolfsburg menempel ketat di posisi ke-13 dengan 15 poin. Menariknya, meski gagal mencatatkan clean sheet dan kembali kebobolan, Gladbach sejatinya masih masuk jajaran pertahanan terbaik Bundesliga musim ini. Hingga pekan ke-14, mereka baru kebobolan 22 gol.